Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan PSAK 109. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Anita Mulyani dengan NIM 1810112197. Yang kedua ada Anissa Nur Maharani dengan NIM 1810112201. Yang ketiga ada Novia Hairunisa dengan NIM 1810112203. Dan yang terakhir ada Nadira Dea Priyanti dengan NIM 1810112209. Adapun pokok pembahasan kita kali ini ialah yang pertama, identitas dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar. Yang keempat, rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok mustahik. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kelima yaitu hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik. Dan yang terakhir, yaitu mengenai pengungkapan terkait dana non-halal, dana amil, dan juga kinerja amil. Bagian 1. Identitas Basnas. Berikut merupakan profil singkat dari Basnas. Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan Basnas merupakan suatu badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, yang mana memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas, yang mana Basnas merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Jaringan Basnas. Jaringan Basnas ini telah tersebar di seluruh Indonesia. Berikut merupakan peta persebaran Basnas di Indonesia. Terdapat 34 Basnas di wilayah provinsi, 463 Basnas di wilayah kabupaten atau kota, kemudian terdapat 28 lembaga amil zakat nasional, dan 23 lembaga zakat internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan mutu dari Basnas itu sendiri. Tujuan yang pertama yaitu mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, yaitu mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, LAS, dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu menguatkan kapabilitas, kapasitas, dan tata kelola Basnas dan juga LAS. Kemudian masih ada tujuan mutu dari Basnas itu sendiri. Yang keempat, ada menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah. Kemudian, yang kelima, membangun sistem manajemen Basnas yang kuat melalui penerapan standar operasional yang baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
Dan yang keenam, ada membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109. Kemudian masih ada beberapa lagi tujuan mutu dari Basnas itu sendiri. Bagian 2, kebijakan penyaluran zakat. Dana zakat didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, fisabilillah, gorimin, ibnu sabil, hamba sahaya, serta amil. Dalam aplikasinya, penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyaluran konsumtif dan kepemudaan. Dalam PSAK 109, dikatakan bahwa zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Bagian 3. Metode penentuan nilai wajar. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode penentuan nilai wajar. Yang pertama, berdasarkan PSAK 109, penentuan nilai wajar aset non-kas yang diterima menggunakan harga pasar. Namun, jika harga pasar itu tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan yang diatur dalam PSAK yang relevan. Kemudian, aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Kemudian, poin ketiga, aset non-kas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan untuk aset non-kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan. Dan yang terakhir, kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali itu merupakan nilai yang lebih tinggi di antara harga jual neto dan nilai pakai aset. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis metode penentuan nilai wajar menurut PSAK 109. Berdasarkan data dalam laporan posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional, aset tetap Basnas yang diperoleh secara murabahah langsung dicatat sebagai aset tetap dengan nilai aset senilai nilai tunainya. Untuk inventaris aset tetap itu sendiri sudah terlampir dalam laporan keuangan Basnas dan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 109. Untuk yang kedua, aset tetap kelolaan itu sendiri sebagai aset yang digunakan untuk aktivitas pemberian manfaat kepada mustahik itu dinyatakan dengan biaya perolehan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk penyusutan itu sendiri, untuk Basnas menggunakan metode garis lurus dan dihitung per semester. Dan yang ketiga, untuk aset kelolaan yang tidak lancar itu dinilai berdasarkan harga perolehannya. Jika kita kaitkan dengan PSAK 109, untuk penentuan aset non-kas itu sendiri menggunakan harga pasar. Untuk Basnas sendiri, aset tetap kelolaan, dan aset kelolaan tidak lancar itu dinilai berdasarkan harga perolehan dan disajikan berdasarkan harga pasar atau harga taksiran saat diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Basnas telah menerapkan PSAK 109 dalam hal ini. Untuk kerugian sendiri, Basnas tidak mengalami kerugian, sehingga tidak ada penurunan nilai yang harus diakui. Bagian 4. Rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok mustahik. Dalam laporan keuangan tahun 2019, telah dirincikan mengenai penyaluran dana zakatnya sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran kepada fakir miskin terdapat Rp146.384.248.814. Penyaluran kepada amil
sebesar Rp37.558.920. Penyaluran kepada mualaf sebesar Rp2.044.314.613. Penyaluran kepada garim sebesar Rp366.415.513. Pada tahun 2019 ini, Basnas tidak menyalurkan kepada Rikop. Yang keenam, penyaluran kepada Fisabilillah sebesar Rp44.413.401.446. Dan yang terakhir, penyaluran kepada Ibnu Sabil sebesar Rp123.305.822. Berikut merupakan analisis rincian jumlah penyaluran untuk setiap kelompok mustahik. Untuk penyaluran dana zakat ini telah sesuai dengan PSAK 109 dan telah dilakukan penyalurannya secara merata. Hanya saja pada tahun 2019 ini, Basnas tidak menyalurkan penyaluran kepada Rikop. Dan untuk pencatatannya telah sesuai dengan PSAK 109 yang mana penyaluran dana ini dicatat sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai kelompok mustahik tersebut dan sebesar jumlah yang diserahkan. Bagian 5. Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik. Hubungan pihak berelasi antara amil dan mustahik berdasarkan PSAK 109 ada 3 hal, yaitu yang pertama, sifat hubungan, yang kedua, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, yang ketiga, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. Namun, di dalam CALK-nya sendiri tidak dijelaskan terkait materi ini, sehingga kelompok kami tidak bisa menganalisis terkait materi ini. Bagian 6. Pengungkapan terkait dana non-halal, dana amil, dan kinerja amil. Dana non-halal merupakan dana yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Menurut CALK, Badan Amil Zakat Nasional, tahun 2019, penerimaan dana non-halal berasal dari penerimaan dana jasa giro non-syariah. Selain itu, penyaluran dana non-halal berasal dari penyaluran dana non-halal untuk admin bank. Selanjutnya, dana pengelola atau amil adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan Basnas, meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan penyalahgunaan. Sumber dana amil berasal dari akumulasi bagian amil sesuai syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana amil digunakan untuk membiayai operasional lembaga yang meliputi belanja pegawai, biaya publikasi dan dokumentasi, biaya perjalanan dinas, beban administrasi umum, beban penyusutan, pengadaan aset tetap, biaya jasa pihak ketiga, dan penggunaan lain hak amil. Menurut CALK, Badan Amil Zakat Nasional tahun 2019, penerimaan dana amil berasal dari zakat asnaf amil, dari infak, dari APBD, dari APBN, dan dari bonus biro syariah. Selain itu, penyaluran dana amil digunakan untuk belanja pegawai, biaya jasa pihak ketiga, publikasi dan dokumentasi, perjalanan dinas, beban umum dan administrasi, penyaluran lain-lain, beban penyusutan, dan penyaluran dana APBD dan APBN biro syariah. Analisis dana non-halal dan dana amil menurut PSAK 109. Menurut PSAK 109, penerimaan dana non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah, dan apa yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK 109. Selanjutnya, menurut PSAK 109, dana amil adalah bagian atas dana zakat dan infak serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil.
dan apa yang sudah terdapat di laporan keuangan telah sesuai dengan yang diungkapkan menurut PSAK 109. Selain itu, Basnas juga sudah menyajikan dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana non-halal terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Berikut merupakan laporan kinerja amil dari Badan Amil Zakat Nasional tahun 2019. Analisis kinerja amil berdasarkan PSAK 109. Menurut PSAK 109 dalam paragraf 35 dan 36, amil harus mengungkapkan kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak. Jika dilihat dari laporan keuangan Basnas periode 2019, Basnas sudah memenuhi kriteria dalam PSAK 109. Di dalam laporan keuangan sudah terdapat pencatatan mengenai dana yang tersedia di Basnas dan dana yang disalurkan kepada para mustahik. Pencatatannya dibagi dua, yaitu untuk dana zakat tersendiri dan dana infak tersendiri. Hal tersebut sudah memenuhi kriteria dalam PSAK 109. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.